Sesaat lagi Anda akan mengikuti kegiatan Kurma Kuliah Ramadan yang dipersembahkan oleh Radio Suara Al Khair 92,7 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur tentunya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak karunia dan rahmat yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menghirup udaranya dengan bebas. Dan tentunya kesempatan ini mudah-mudahan bisa kita manfaatkan untuk menjadi pribadi kita yang lebih baik lagi. Untayan salawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada qudwah hasanah kita Rasulullah SAW beserta para keluarga beliau, sahabat-sahabiah, tabi'in wa tabi'at dan orang-orang yang senantiasa iltizam dalam menegakkan risalah Allah di muka bumi ini ila yaumil qiyamah. Sahabat Al-Khair dimanapun Anda berada, kegiatan kurma pada hari ini insya Allah kita akan membahas seperti apa puasanya ulat dan juga puasanya ular. Sahabat Al-Khair rahimakumullah, tentunya kita sudah mengetahui setiap bulan Ramadan kita akan melaksanakan sebuah ibadah yang namanya berpuasa. Nah, tentunya selain berpuasa ada hal-hal yang harus kita lakukan supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Artinya puasa itu harus mempunyai tujuan. Nah, seperti apa sebenarnya tujuan berpuasa itu sendiri? Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ayat ini menjelaskan secara implisit kepada kita bahwa tujuan dari berpuasa itu adalah menjadikan diri kita menjadi orang yang bertakwa. Seperti apa gambaran orang yang bertakwa itu? Nah, jangan kemana-mana ya sahabat Al-Khair. Kita akan bahas setelah pariwara berikut ini. Ya, sahabat Al-Khair dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Kita akan kembali membahas pembahasan tentang puasanya ulat dan juga ular. Ternyata di muka bumi ini bukan hanya manusia saja loh yang melakukan puasa. Tetapi juga ada makhluk-makhluk Allah yang lain yang melakukan puasa. Yang mana mereka bisa kita jadikan sebagai ayat-ayat kauniyah, itu sebagai perumpamaan seperti apa puasa yang harus kita lakukan dan seperti apa setelahnya. Sahabat Al-Khair dimanapun Anda berada, di muka bumi ini ternyata ulat dan juga ular mereka melakukan berpuasa untuk melakukan sebuah perubahan. Kita bahas dulu yang pertama puasanya ular. Ular sebelum berpuasa dia sifatnya bisa jadi menakutkan. Kita manusia kalau bertemu ular biasanya pasti lari. Kemudian sifatnya memangsa, cara berjalannya dia menggunakan perutnya seperti itu. Nah, setelah dia melakukan puasa, dia akan mengganti kulitnya. Jadi ular itu ketika dia akan mengganti kulitnya, dia akan melakukan berpuasa terlebih dahulu. Nah, puasa ular ini setelah dia melakukan puasa, maka sifat yang ada pada ular tersebut itu tetap sama. Dia tetap berjalan dengan perutnya. Dia tetap sifatnya memangsa. Dia tetap menakutkan. Artinya ular ini hanya melakukan pergantian pada tubuhnya saja.
sedangkan yang lainnya itu tidak ada perubahan. Nah, puasa seperti ini hendaknya kita hindari. Nah, karena puasa seperti inilah yang telah dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang artinya berapa banyak orang yang berpuasa namun mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Artinya puasanya hanya sia-sia. Nah, puasa seperti ini hendaknya kita hindari. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, berbeda lagi dengan puasanya ulat. Nah, puasa ulat sebelum dia berpuasa dia itu sifatnya menjijikkan. Manusia pasti kalau bertemu ulat atau ada ulat dalam tubuhnya, kita bisa sebisa mungkin untuk menghindar. Kemudian sifatnya dia sebagai hama. Dia merusak tanaman, merugikan petani. Kemudian warnanya juga menakutkan ya, terkadang ada bentuknya yang bermacam-macam. Nah, itu sifat ulat. Namun ketika dia berpuasa, maka dia melakukan metamorfosis. Nah, dalam berpuasa itu dia menghasilkan sesuatu yang lebih baru. Ya, berbeda dengan ulat. Ulat ketika belum berpuasa, dia sifatnya menjijikkan. Kemudian dia juga merusak, khususnya bagi para petani. Dia bisa memakan ulat ataupun merusak tumbuhan-tumbuhan para petani. Namun ketika dia melakukan puasa, maka dia membawa perubahan yang sangat besar terhadap dirinya. Ulat yang asalnya menjijikkan, dia akan berubah menjadi sesuatu yang sangat indah, yaitu menjadi seekor kupu-kupu. Yang mana ketika semua orang melihat kupu-kupu, pasti akan merasa senang. Kemudian ulat yang sifatnya merusak, dia memakan apapun yang ingin dimakannya. Setelah dia berpuasa, dia berubah menjadi kupu-kupu. Ternyata makanannya pun yang dimakannya hanyalah makanan yang baik-baik saja. Kemudian ulat yang sifatnya asalnya merugikan, setelah dia berpuasa, setelah dia bermetamorfosis, ternyata dia merubah sifatnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Terbukti kupu-kupu bisa membantu penyerbukan tanaman. Nah, itulah sahabat Al-Khair perbedaan antara puasa ulat dan juga puasa ular. Tentunya kita mengharapkan bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat kauniyah tersebut sehingga kita juga bisa berpuasa seperti puasanya ulat, yang artinya membawa perubahan dan dampak baik bagi dirinya maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, demikian dulu sahabat Al-Khair yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu kembali di waktu yang lain. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.